dan gak ada yang diwajibkan kecuali dia. Kita kan nggak bahas itu. Jadi tapi karena Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, maka saya nggak akan koreksi, nggak perlu. Saya nanti siapa saya gitu ya. Kita seperti itu. Oke. Yang kedua itu adalah salah satunya adalah mutahabbain fi kata Allah, dia itu saling kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kejadian orang karena beda kunut. Saya bilang karena orang beda kunut, sholatnya pindah. Ada yang begitu. Beda pengajian, saya mah nggak mau sholat di situ karena sholatnya pakai kunut, jadi saya pindah sholat. Tadinya yang ini nggak dimakmurkan, di tempat yang lain dimakmurkan. Padahal yang wajib, yang di lingkungan kita, kalau sesuai hadis yang tadi, kalau mau terlindung dari azab, maka makmurkan masjidnya. Makmurkan, hidupkan masjidnya, sumbang pikiran, sumbang segala hal. Ibu-ibu jalankan rolnya ibu-ibu untuk memakmurkan masjid. Ada jalankan rolnya memakmurkan masjid. Suruh suaminya ke masjid. Mutahabib jadi sana. Makanya ada satu hadis, misalnya kita ketemu sudah kita di jalan, ketika sampai di masjid kita salami. Ya, kita salam. Hadisnya juga ada itu, ada dalilnya. Mami muslimaini ya taqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada dua orang muslim kalau dia ketemu dia berjabat tangan. Assalamualaikum. Kata Nabi, kalau dia sudah berjabat tangan, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya, kesalahannya sampai dia hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah, sampai tangannya berpisah. Jadi makanya tidak ada salahnya kalau kita sampai salamin aja. Siapa tahu saya punya salah sama orang imam, sama Pak RT, atau kita ada WA grup ada yang salamin aja. Bisa nanti dosa-dosanya digugurkan. Jangan sampai kita dendam lebih dari 3 hari, kemudian kita sampai pindah masjid, pindah mushola cuma karena urusan sepele, urusan sosial media, urusan WA, urusan apa. Itu hal-hal kecil, itu urusan dunia. Saya mau dihina, saya mau apa, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Yang penting ketika kita bertemu maka salami, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, menggugurkan dosa-dosa kita. Bila sampai di sini ada yang gitu? Dia misalnya contoh ya. Dia manhajnya beda. Dia bukan beda. Saya nggak mau sholat di situ. Ada begitu? Dia bukan, dia NU. Dia Muhammadiyah. Dia Aswaja. Enggak. Dia Ahlul Bidah mungkin yang lebih tren di viral sekarang. Kata Allah, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabin man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ingat ayatnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina amanu wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara wasabiin dan asabiin, man amana billahi. Ketika dia sudah bilang saya beriman kepada Allah, maka saya tidak ada urusan apakah dia Muhammadiyah, apakah dia kecuali dia Syiah. Saya kasih garis bawah kecuali dia Syiah pun dalam kondisi dia Rafidah. Jadi nggak semua Syiah ya. Hadu wa nasara wasabi man amana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak akan dihinakan. Poinnya di situ. Bukan saya maunya ngaji di sana, di sini pakai baju kemeja. Gak ada urusan, itu urusan dunia. Betul Pak? Betul Pak? Betul ya? Jadi gak ada urusan. Ketika dia bilang saya beriman kepada Allah, saya sholat 5 waktu, itu sama musalahnya. Saya harus sholatnya di Al-Baqarah, atau saya harus sholatnya di mana sini? Al-Muhajirin. Saya sholatnya harus di Al-Huda. Kenapa? Yang benar tidak jadi sholat. Jadi itu gak ada urusan. Kalau antum lebih memerhatikan firman Allah, saya kasih ayatnya kita hafalkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
walladzina hadu dan orang Yahudi, Yahudi ini, wan nasara dan Nasrani, wasabiin dan agama yang lain. Man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata maksud memamurkan baca tadi apa? Beriman kepada hari Allah dan akhir. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, wala hum yahzanun, dan juga tidak akan disengsarakan. Karena kita sudah pakai topi, kita sudah sholat, kemudian dimasukin neraka. Betul ya? Ada gitu. Tapi Allah itu urusan dunia. Itu bukan urusan kita sebagai hakim surga. Jadi itu sudah garing. Yang penting ketika dia sholat, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat di mana aja tidak ada masalah. Mau pakai kurut, nggak pakai kurut, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Aswaja, mau sholat di masjid Jami, ujung sana, masjid apa namanya? Masjid Jami. Masjid Jami. Masjid Jami keren ya. Yang di sana di ujung, nanti kalau saya mau sholat saya kalau di sana nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mau dia tahlilan, mau dia masalah. Dia kan ini man amana billah, kuncinya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, beriman kepada Allah hari akhir, masalah. Kalau kamu hari itu masalah. Baik.